Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Ada suatu pertanyaan teman-teman, kenapa puasa yang bersifat tirakat atau lelaku itu kok berat? Ini terjadi di beberapa teman saya ketika dia melakukan suatu puasa tirakat atau puasa yang bisa disebut puasa lelaku, yaitu menyempurnakan suatu keilmuan misalnya. Ini kok cenderung berat, ini kenapa? Mereka teman-teman saya itu kalau memang cenderungnya berpuasa saja, itu memang kuat. Dalam artian berpuasa, dia dari fajar sampai nanti berbuka itu melakukan puasa. Oke lah, puasa yang seperti ini mereka cenderung kuat. Akan tetapi yang cukup berat adalah ketika mereka harus menghadapi suatu godaan. Pertama, godaan mata. Yang kedua, godaan telinga. Yang ketiga, godaan mulut. Yang keempat, godaan nafsu. Serta ada juga godaan hati dan pikiran. Yang pertama, ketika dia memperoleh godaan mata, ini tidak boleh melihat hal-hal yang tidak-tidak, teman-teman. Misalnya ada wanita seksi misalnya. Terus ada hal-hal yang kurang baik di depan mata, itu mereka tidak bisa terus melihatnya, itu tidak bisa. Itu sudah secara tidak sadar membatalkan puasa. Karena ini adalah puasa lelaku, puasa tirakat, bukan puasa Ramadan. Terus selain itu ada godaan yang bersifat telinga, misalnya mendengarkan kata-kata gibah, kata-kata kotor dan lain sebagainya. Terus godaan mulut. Mulut ini kan tentunya ada makan, ada minum. Terus ada ngomong yang kurang baik, itu juga bisa membatalkan puasa. Apalagi kalau orang yang sering merokok, teman-teman, itu kalau puasa jenis ini itu sungguh beratnya luar biasa, karena dia terbiasa merokok dan tiba-tiba harus dihentikan. Ini adalah suatu godaan yang cenderung oke lah, orang bisa tahan godaan antara makan dan minum, tapi kalau rokok rasanya kok berat gitu. Terus selain itu godaan pikiran dan godaan hati, ini kadang kan kita sebagai orang yang berpuasa itu harus menetralisir. Artinya apa? Apa yang ada di keretek hati, keretek pikiran itu coba dinetralisir. Jangan sampai pikiran kita itu membayangkan yang bukan-bukan. Terus misalnya ada grundeling hati, misalnya benci sama seorang dan sampai diungkapkan di dalam hati, ini kurang baik. Ketika berpuasa itu harap itu dilepas semua. Terus juga nafsu ini kan kadang ada amarah, itu kan juga termasuk nafsu. Terus ada nafsu birahen, nafsu makan, nafsu keinginan dan lain sebagainya, ini juga nafsu. Itu udah sampai di situ selesai lah katakanlah. Tapi di sesi kedua dia harus kuat melek bengi. Biasanya setelah jam buka itu kan mereka berpuasa kembali, tapi sampai tengah malam sekitar jam 12. Dan di antara jam buka sampai jam 12 itu seolah-olah itu mudah. Kita biasanya itu melek. Dalam artian melek itu suka bertirakat, suka berdoa, suka berzikir, suka menonton bola dan lain sebagainya. Kok biasa saja, tapi ketika melakukan suatu tirakat, ini kok cenderung berat. Ya memang itu godaannya, teman-teman. Karena ketika orang yang melakukan suatu lelaku atau suatu tirakat, biasanya energi yang berada di sekelilingnya itu beda. Cukup berat, cukup kalau kita tidak didasarin niat tulus dari dalam hati, itu jangankan di malam harinya ketika melek, di pagi harinya itu ketika kita mau berpuasa itu sudah cenderung berat. Ini berbeda dengan puasa-puasa sunnah biasa. Bahkan saya pernah ini mencoba 3 kali itu gagal di setengah hari saja, belum sampai buka di sore hari. Dan teman saya ada yang mencapai di malam hari dan gagal di tirakat meleknya. Dan teman saya yang lain ada yang sampai mengulangi hingga 3 kali, ada yang 5 kali, ada yang berkali-kali sampai belum bisa menyelesaikan tentang puasa ini. Ada yang sekali berhasil, ada.
Lalu bagaimana tipsnya? Nanti kita coba bongkar tipsnya di sesi kedua. Di video berikutnya kita akan bongkar. Tapi dalam hal ini yang ingin saya tegaskan, ketika teman-teman ingin melakukan suatu puasa tirakat atau lalaku, cobalah teman-teman melakukan puasa tersebut secara niat, hati yang tulus dan ikhlas. Bulatkan niat dulu, bulatkan tekad dulu. Setelah itu teman-teman baru melakukan suatu puasa tirakat atau puasa lelaku tersebut. Karena kalau mungkin di dalam puasa Ramadan kita tidur sehari pun malah dianjurkan. Di dalam puasa Ramadan kita tidak sengaja makan pun itu dibolehkan. Tapi kalau di dalam puasa lelaku atau puasa tirakat, sekali saja kita melakukan kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, ini sama saja, ini tetap membatalkan. Dan nanti di endingnya ketika kita dicek energinya, baik itu dicek oleh senior atau dicek oleh guru, oleh yang lainnya, itu biasanya sudah terasa puasanya berhasil atau tidak. Seperti itu teman-teman. Semoga beruntung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.